Pernahkah kamu berhenti sejenak di tengah aktivitas, lalu merasa ada sesuatu yang aneh dari momen ini? Seolah perhatianmu tertarik ke satu titik tanpa alasan jelas, di antara jutaan kemungkinan lain yang bisa terjadi sekarang. Internet setiap detik memproduksi lautan informasi tanpa batas. Namun entah bagaimana, hanya satu hal yang berhasil menembus kesadaranmu. Bukan karena kebetulan sepenuhnya acak, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang sedang selaras dengan apa yang muncul di depan mata. Psikologi modern menyebut ini selective attention, sebuah sistem di otak yang menyaring realitas berdasarkan apa yang dianggap penting. Artinya, dunia yang kamu lihat bukan seluruh dunia, melainkan versi yang sudah disesuaikan oleh perhatianmu sendiri. Contohnya sederhana, ketika seseorang membeli mobil tertentu, tiba-tiba mobil itu terlihat di mana-mana, padahal jumlahnya tidak berubah. Yang berubah hanyalah fokus pikiran yang mulai mengenali pola yang sebelumnya diabaikan begitu saja. Jika perhatian bisa mengubah apa yang kamu lihat, pertanyaan berikutnya menjadi lebih dalam. Apakah mungkin perhatian juga mengubah cara hidupmu membentuk pengalaman, keputusan bahkan arah hidup tanpa kamu sadari sepenuhnya? Dua orang bisa berada dalam situasi yang sama, pekerjaan yang sama, bahkan masalah yang sama, namun merasakan dua realitas yang sepenuhnya berbeda. Satu melihat jalan buntu, satu lagi melihat kemungkinan yang belum pernah dicoba sebelumnya. Peristiwa di luar tidak selalu menentukan hasil akhir. Seringkali yang lebih menentukan adalah cara seseorang memaknai apa yang sedang terjadi. Dan makna itu terbentuk jauh sebelum peristiwa muncul di depan mata. Di titik ini, banyak orang tanpa sadar terjebak dalam pola yang sama. Mereka berusaha mengubah hasil hidup tanpa pernah menyentuh cara mereka berpikir, merasa, dan merespon dunia dari dalam dirinya sendiri setiap hari. Bayangkan seseorang berdiri di depan cermin yang penuh noda, lalu mencoba membersihkan pantulan itu dengan tangan kosong. Semakin keras ia mencoba, semakin jelas bahwa masalahnya bukan pada cermin, melainkan pada apa yang dipantulkan. Cermin hanya menunjukkan, tidak pernah menciptakan. Namun dalam hidup, banyak orang memperlakukan pantulan itu seolah sumber masalah, bukan refleksi dari sesuatu yang lebih dalam yang sedang berlangsung di dalam dirinya sendiri. Disinilah muncul konsep yang sering dibahas dalam psikologi eksistensial, bahwa antara stimulus dan respons selalu ada ruang. Dalam ruang itu, manusia memiliki kemampuan untuk memilih makna sebelum bereaksi terhadap kenyataan. Viktor Frankl pernah menekankan bahwa kebebasan sejati manusia tidak terletak pada apa yang terjadi padanya, tetapi pada cara ia memilih merespon apa yang terjadi. Dan pilihan kecil itu menentukan arah kehidupan jangka panjang. Namun yang sering tidak disadari adalah respons itu tidak muncul dari nol. Ia dibentuk oleh pola pikir, pengalaman masa lalu dan narasi internal yang terus diulang tanpa henti di dalam kepala setiap hari. Inilah mengapa dua orang bisa menghadapi kegagalan yang sama, namun satu runtuh sementara yang lain justru berkembang. Bukan karena kejadian itu berbeda, tetapi karena fondasi makna yang mereka bangun sejak lama tidak sama. Pertanyaan menarik muncul di sini. Mengapa pola hidup tertentu tampak terus berulang meskipun kondisi luar sudah berubah? Mengapa seseorang merasa seperti berada dalam skenario yang sama hanya dengan karakter yang berbeda? Psikologi menyebut hal ini sebagai self-fulfilling prophecy, di mana keyakinan seseorang tanpa sadar mempengaruhi tindakan, dan tindakan itu akhirnya menciptakan hasil yang memperkuat keyakinan awal yang sudah ada sejak lama. Jika seseorang percaya dirinya tidak beruntung, ia cenderung mengabaikan peluang kecil yang sebenarnya ada di sekitarnya. Bukan karena peluang itu tidak ada, tetapi karena perhatiannya tidak pernah diarahkan ke sana sejak awal. Sebaliknya, orang yang percaya bahwa perubahan mungkin terjadi akan lebih peka terhadap sinyal kecil yang sebelumnya tidak terlihat. Bukan dunia yang berubah, tetapi cara ia membaca dunia yang mulai bergeser secara perlahan. Di titik ini, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah hidup benar-benar sekacau dan seacak yang terlihat? Atau ada pola tersembunyi yang hanya bisa terlihat ketika cara pandang seseorang mulai berubah? Carl Jung menyebut fenomena tertentu sebagai sinkronisitas, yaitu peristiwa yang tampak kebetulan namun memiliki makna subjektif yang kuat bagi orang yang mengalaminya, seolah hidup sedang menyusun pola yang sulit dijelaskan secara logika. Seseorang memikirkan orang lama yang sudah lama hilang dari hidupnya, lalu tiba-tiba orang itu muncul kembali. Atau sebuah keputusan tertunda tiba-tiba mendapat jawaban dari arah yang tidak pernah dipertimbangkan sebelumnya. Bagi sebagian orang ini hanya kebetulan statistik, namun bagi sebagian lain, ini terasa seperti hidup sedang merespon sesuatu yang sedang mereka pikirkan atau rasakan jauh sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi. Namun di balik semua itu ada satu faktor yang sering diabaikan, yaitu dialog internal yang tidak pernah berhenti.
Apa yang seseorang katakan kepada dirinya sendiri setiap hari perlahan membentuk cara ia menilai dunia luar. Jika seseorang terus mengulang cerita bahwa dirinya tidak cukup baik, maka otak akan mulai mencari bukti yang mendukung cerita itu, bahkan dari kejadian netral yang sebenarnya tidak memiliki makna negatif sejak awal. Sebaliknya, jika seseorang mulai mengubah narasi internalnya, bukan dengan memaksa positif palsu, tetapi dengan membuka kemungkinan baru, maka cara ia membaca realitas juga mulai mengalami kegeseran halus namun signifikan. Perubahan ini tidak selalu terlihat cepat. Sama seperti kapal besar yang berbelok, arah baru tidak langsung terlihat di permukaan, tetapi perlahan menjadi nyata setelah waktu berjalan cukup jauh ke depan. Mungkin selama ini kamu tidak sedang tertinggal dan tidak sedang tersesat. Mungkin kamu hanya sedang berada di titik di mana cara lama melihat dunia mulai tidak lagi cocok dengan arah yang sebenarnya sedang kamu tuju. Dan jika itu benar, maka pertanyaan terpenting bukan lagi apa yang sedang terjadi di luar sana, tetapi cerita apa yang selama ini kamu ulang di dalam pikiranmu tanpa pernah benar-benar mempertanyakannya secara jujur.